Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Azanul kiram, ashabu qonatu Majelis Ulama Indonesia. Sanuqadimulakum nasroh, al-khobarul waqi bimantifikasi halian. Ma'akum, sofa mafuzusina marinotifikasi fil akhbari minha. Mengawali berita pada hari ini, mengungkap sindikat yang mengubah tanggal kadaluarsa produk dan menjualnya kembali dengan harga normal. Sindikat ini diperkirakan meraup keuntungan hingga 894 juta rupiah dalam waktu 1 tahun 6 bulan. 3 orang pelaku yang terlibat dalam kegiatan ilegal tersebut telah diamankan dan ditetapkan sebagai tersangka. Kapolres Metro Bekasi, Kombes Twedi Aditya Beniadi, menjelaskan bahwa pihaknya menerima informasi terkait kegiatan mencurigakan di sebuah rumah kontrakan di Desa Bahagia, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi. Setelah melakukan penyelidikan dan penggerebekan pada 6 November 2024, polisi berhasil mengamankan 3 orang pelaku yang sedang mengemas produk untuk pengiriman. Ketiga pelaku yang diamankan masing-masing berinisial RH, MJ, dan AS. Mereka diketahui telah mengubah tanggal kadaluarsa pada berbagai produk, termasuk perlengkapan bayi seperti popok, parfum bayi, sabun bayi, dan produk kosmetik seperti sabun mencuci wajah, bedak, body lotion, krim pembersih wajah, sehingga tampak masih layak untuk dijual. Barang-barang tersebut kemudian dijual secara online melalui platform e-commerce. Para pelaku sudah beroperasi selama sekitar 1 tahun 6 bulan, sejak Juni 2023 hingga November 2024. Mereka meraup keuntungan sekitar 894 juta rupiah dari penjualan produk-produk yang telah diubah tanggal kadaluarsanya. Para tersangka dijerat dengan pidana penjara dan denda sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Berita selanjutnya, korban dugaan penyiraman air keras VU umur 38 tahun diketahui sudah 2 kali melaporkan kejadian teror yang dialami ke polisi. Belum sempat pelaku tertangkap, VU justru disiram air keras oleh orang tak dikenal hingga mengalami luka serius. Sebelum kejadian penyiraman, VU telah mendapat teror sebanyak 5 kali. Penuturan keluarga korban, mereka sudah melaporkan kejadian rentetan teror tersebut ke Polsek dan Polres. Dugaan penyiraman air keras yang menimpa VU kini masih dalam penyelidikan pihak kepolisian. Penyelidikan awal, polisi mengamankan sejumlah barang bukti termasuk pakaian korban, helm, jaket, rekaman CCTV hingga daun yang diduga terkena air keras. Ali menjelaskan bahwa pelaku diduga sudah mengintai korban sebelum melakukan aksinya. Berdasarkan rekaman CCTV, pelaku terlihat menunggu di pertigaan jalan dekat lokasi kejadian. Adapun kata dia, korban langsung dilarikan ke Rumah Sakit Primaya Bekasi Utara, akhirnya dirujuk ke RSCM Jakarta karena mengalami luka serius, termasuk di bagian wajah, leher, dada, dan paha. Polisi masih mendalami motif pelaku dan mengumpulkan alat bukti lain di lapangan. Hingga saat ini, identitas pelaku belum terungkap. Berita selanjutnya, Komisi Pemilihan Umum KPU Kota Bekasi menjadwalkan pada Jumat 6 Desember 2024 akan segera merilis hasil rekapitulasi suara tingkat Kota Bekasi untuk pemilihan calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Barat, juga calon wali kota dan wakil wali kota Bekasi dalam rangkaian Pilkada Serentak 2024. Pengumuman tersebut disampaikan setelah KPU menyelesaikan perhitungan rekapitulasi suara dari 9 kecamatan yang pada Rabu 4 Desember 2024. Meski dilakukan proses perbaikan administrasi data, pelaksanaan rekapitulasi suara tingkat kota berjalan dengan baik dan lancar dengan segala dinamika maupun catatan-catatan yang disampaikan oleh para pihak, baik itu oleh Bawaslu maupun saksi. Dalam pelaksanaan rekapitulasi suara, tentunya tidak ada perubahan suara apapun bagi setiap paslon pilkada, karena proses perbaikan data ada pada bagian jumlah pemilihan yang sinkronisasikan dengan jumlah hasil perolehan suara pilkada November lalu. Berita selanjutnya,
Dinas Perhubungan di Sub Kota Bekasi telah membuat marka jalan jalur sepeda motor di sepanjang Jalan Ahmad Yani sebagai langkah partisipasi untuk mencegah kecelakaan lalu lintas. Pembuatan marka jalan ini bertujuan untuk menganalisasi jalur kiri bagi pengguna kendaraan roda 2. Keputusan ini diambil setelah 3 pekan lalu terjadi kecelakaan lalu lintas di lokasi tersebut yang menewaskan seorang pengendara sepeda motor. Menangani kejadian tersebut, Satlantas Polres Metro Bekasi Kota mengajukan permohonan kepada Dishub Kota Bekasi untuk pembuatan marka jalan. Kepala Bidang Teknik Lalu Lintas pada Dishub Kota Bekasi, Teguh Indrianto, menjelaskan bahwa pembuatan marka jalan di Jalan Ahmad Yani merupakan tindak lanjut dari permohonan yang diajukan oleh Satlantas Polres Metro Bekasi Kota. Teguh menambahkan bahwa pembuatan marka jalan tersebut dibuat sepanjang Jalan Ahmad Yani dari arah utara hingga selatan maupun sebaliknya, dengan lebar yang bervariasi antara 6 hingga 8 meter. Mengakhiri berita pada hari ini, banjir besar di Kota Bekasi terakhir kali terjadi pada awal 2020, membuat pemerintah Kota Bekasi menetapkan status tanggap darurat bencana. Saat ini warga mulai memperhatikan dinding tanggul kali di dekat tempat tinggal mereka. Khawatir dengan siklus 5 tahunan tersebut, aduan masyarakat belum lama ini diterima dari warga RW 11 dan 12, Villa Jatirasa, Kecamatan Jati Asih, Kota Bekasi. Bagian bawah tanggul Cikeas tersebut tampak tergerus. Wilayah ini belum masuk dalam tahapan normalisasi dan revitalisasi tanggul kali dari Balai Besar, wilayah Sungai Cilengsi dan Cisadane. Terlebih kiriman air datang pada saat hujan turun dengan intensitas tinggi. Kondisi tanggul di tikungan membuat resiko kerusakan semakin besar. Ketua Komisi 2 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi, Latu Harhari, telah berkoordinasi dengan Kepala DBMSDA dan BBW SCC terkait dengan kondisi tanggul tersebut. Warga menunggu tindak lanjut dari BBW SCC. Latu menyampaikan bahwa 2025 nanti tepat 5 tahun pasca banjir besar di 2020, jika tidak siap menghadapi potensi bencana di siklus banjir 5 tahunan tersebut akan menimbulkan kerugian lebih besar. Pada saat debit air Kali Bekasi naik belakangan ini, ada beberapa laporan titik tanggul bocor berada di titik yang belum tersentuh normalisasi kali dan revitalisasi tanggul. Meskipun Kali Bekasi kewenangannya berada di pemerintah pusat, menurutnya Pemkot Bekasi melalui OPD terkait bisa ikut mengawasi tentang perlunya dana cadangan untuk penanggulangan bencana, salah satunya untuk melakukan upaya darurat guna meminimalisir dampak bencana. And that was the news for today. Stay tuned Bekasi City in the news, aktual and up to date. I'm Safa Mufzosina. See you in the next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.